Saat dunia berlomba pakai jet tempur barat, Indonesia justru memilih jalan yang tak dipahami banyak orang. Ini bukan kesalahan strategi, ini justru langkah paling berbahaya dalam latihan udara modern. Kenapa Indonesia memilih MiG-29 saat negara lain meninggalkannya? Jawabannya mengejutkan. Agresor skuadron bukan tentang menang latihan, tapi tentang bertahan di perang sesungguhnya. Apa jadinya jika pilot terbaik dilatih melawan musuh yang tidak mengikuti aturan barat? Banyak yang mengira MiG-29 sudah usang, hingga pesawat ini dijadikan musuh paling ditakuti dalam latihan. Latihan udara paling berbahaya bukan melawan musuh kuat, tapi melawan musuh yang tak terduga. Indonesia tidak sedang bernostalgia, Indonesia sedang menyiapkan kejutan. Dalam perang udara modern, musuh tidak selalu datang dari arah yang kita duga. Keputusan diam-diam ini mengubah cara pilot Indonesia menghadapi masa depan perang. Di saat kekuatan udara global berlomba mengadopsi jet tempur barat terbaru, Indonesia justru melangkah ke arah yang tidak terduga. Banyak pihak mengira arah ini berlawanan dengan arus modernisasi militer dunia. Namun di balik keputusan tersebut, ada perhitungan strategis yang sangat matang. Para perencana pertahanan tidak terpaku pada tren, melainkan pada realitas ancaman. Mereka membaca peta konflik dengan sudut pandang yang lebih luas. Tidak semua musuh masa depan datang dengan teknologi barat. Dan tidak semua ancaman bisa dilatih dengan pendekatan yang seragam. Dominasi jet tempur barat selama bertahun-tahun menciptakan standar global yang nyaris tak tergoyahkan. Negara-negara berlomba mengikuti pola yang sama demi terlihat modern dan sejalan dengan sekutu. Namun keseragaman ini diam-diam melahirkan celah berbahaya. Latihan udara menjadi terlalu mudah diprediksi. Taktik berulang menciptakan rasa aman yang semu. Padahal perang tidak pernah berjalan sesuai doktrin buku teks. Disinilah keraguan mulai tumbuh di kalangan strategis Indonesia. Dalam ruang-ruang rapat tertutup, muncul satu pertanyaan mendasar yang jarang diucapkan keras. Bagaimana jika musuh tidak bertindak seperti yang diasumsikan? Bagaimana jika pola serangan berbeda dari skenario latihan selama ini? Pertanyaan itu mengguncang kenyamanan berpikir lama. Dari sana, evaluasi besar-besaran pun dimulai. Setiap konsep latihan ditelaah ulang tanpa kompromi. Tidak ada asumsi yang dibiarkan lolos begitu saja. Semua harus diuji dengan logika medan perang nyata. Gagasan tentang agresor skuadron kemudian muncul sebagai jawaban yang masuk akal. Bukan sekadar unit latihan biasa, melainkan representasi musuh yang realistis. Unit ini dirancang untuk berpikir, bergerak, dan bertarung seperti lawan sesungguhnya. Bukan seperti lawan ideal versi sendiri. Konsep ini menuntut keberanian untuk mengakui kelemahan. Karena agresor yang baik justru harus membuat latihan terasa menyakitkan. Semakin tidak nyaman, semakin jujur hasilnya. Dan kejujuran inilah yang dicari. Namun pembentukan agresor skuadron tidak bisa dilakukan setengah hati. Platform yang digunakan harus mampu meniru ancaman nyata. Bukan hanya secara visual, tetapi juga karakter tempurnya. Kecepatan, kelincahan, dan gaya bertarung menjadi faktor utama. Jika pesawat terlalu ramah, latihan akan gagal total. Indonesia menyadari bahwa tantangan terbesar justru datang dari lawan yang tidak biasa. Lawan yang memaksa pilot berpikir cepat di luar kebiasaan. Disinilah pemilihan platform menjadi krusial. Ketika wacana jet barat kembali mengemuka, sebagian perencana justru mengambil jarak. Mereka melihat keterbatasan dalam konteks agresor. Jet barat membawa filosofi tempur yang sudah terlalu dikenal. Gerakannya bisa diprediksi oleh pilot yang juga dilatih dengan doktrin serupa. Ini menciptakan cermin yang terlalu bersih. Padahal, musuh nyata seringkali kotor, acak, dan tidak patuh aturan. Latihan melawan bayangan diri sendiri tidak cukup. Dibutuhkan sesuatu yang benar-benar berbeda. Perdebatan internal pun berlangsung sengit dan panjang. Ada yang menilai langkah ini terlalu berisiko secara politik dan persepsi. Ada pula yang melihatnya sebagai terobosan cerdas. Setiap argumen ditimbang dengan data dan simulasi. Tidak ada keputusan instan dalam proses ini. Semua diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu kesiapan tempur sejati. Bukan kesiapan di atas kertas atau laporan, melainkan kesiapan saat situasi terburuk benar-benar terjadi. Pada akhirnya, arah yang tidak dipilih dunia justru menjadi jalan yang diyakini paling masuk akal. Indonesia tidak sedang menolak teknologi barat. Indonesia hanya menolak berpikir seragam.
Agresor skuadron diproyeksikan sebagai alat pembentuk mental tempur, bukan simbol gengsi. Pilihan platformnya akan mengejutkan banyak pihak. Namun kejutan itulah yang justru dibutuhkan dalam latihan. Karena perang tidak pernah datang dengan pengumuman. Dan kesiapan terbaik lahir dari keberanian melawan arus. Agresor skuadron bukan sekadar istilah teknis dalam dunia penerbangan militer. Konsep ini lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan musuh yang benar-benar hidup dalam latihan. Bukan target pasif, melainkan lawan yang aktif dan berpikir. Banyak negara mengadopsinya, namun dengan pendekatan berbeda. Di Indonesia, konsep ini dipelajari dengan sangat serius. Setiap detail dianalisis dari sisi psikologis hingga teknis. Tujuannya satu, membuat latihan mendekati kenyataan perang. Bagi TNI Angkatan Udara, agresor bukan alat pamer kemampuan. Ia adalah instrumen untuk membongkar kelemahan sendiri. Dalam latihan normal, kelemahan sering tertutup oleh skenario ideal. Agresor hadir untuk merusak kenyamanan itu. Pilot dipaksa menghadapi situasi yang tidak familiar. Tekanan meningkat karena lawan bertindak tidak terduga. Dari tekanan inilah refleks tempur dibentuk. Latihan udara modern menuntut lebih dari sekadar terbang rapi. Ia menuntut ketahanan mental dalam hitungan detik. Keputusan harus diambil sebelum instruksi sempat diberikan. Agresor skuadron menciptakan kondisi tersebut. Setiap pergerakan dirancang untuk memancing kesalahan. Kesalahan kecil langsung terasa konsekuensinya. Inilah simulasi paling dekat dengan pertempuran sesungguhnya. Banyak latihan gagal karena musuhnya terlalu mudah ditebak. Pola serangan berulang menciptakan rasa aman palsu. Pilot menjadi terbiasa dengan kemenangan latihan. Padahal musuh nyata jarang memberi pola yang sama. Agresor mematahkan kebiasaan berbahaya ini. Ia datang dengan taktik yang berubah-ubah. Setiap sorti menjadi teka-teki baru. Dalam konsep agresor, tidak ada ego yang dilindungi. Bahkan pilot terbaik pun bisa dibuat kewalahan. Tujuan utamanya bukan menjatuhkan, melainkan mendidik. Kekalahan dalam latihan adalah pelajaran mahal yang berharga. Semakin sering gagal, semakin tajam insting bertahan. Mental ini sulit dibangun tanpa tekanan ekstrim. Agresor adalah sumber tekanan itu. Indonesia melihat agresor sebagai investasi jangka panjang. Hasilnya tidak selalu terlihat cepat di laporan. Namun dampaknya terasa saat latihan kompleks digelar. Koordinasi meningkat karena kewaspadaan kolektif. Setiap pilot belajar membaca situasi lebih cepat. Kesalahan lama perlahan dieliminasi. Semua bermula dari latihan yang tidak ramah. Pembentukan agresor skuadron juga mengubah budaya latihan. Diskusi pasca latihan menjadi lebih jujur. Tidak ada lagi alasan atau pembenaran berlebihan. Data pertempuran dianalisis tanpa kompromi. Setiap manuver dipertanyakan efektivitasnya. Proses ini kadang melelahkan secara mental. Namun hasilnya adalah kesiapan yang autentik. Nama MiG-29 sering dikaitkan dengan masa lalu dan era Perang Dingin. Banyak analis menganggapnya sudah tertinggal oleh teknologi mutakhir. Namun pandangan itu mulai dipertanyakan ketika karakter tempurnya dikaji ulang. MiG-29 sejak awal dirancang untuk pertempuran jarak dekat yang agresif. Fokusnya bukan pada kenyamanan pilot, melainkan dominasi di udara. Filosofi desain ini tetap relevan hingga kini, terutama dalam skenario konflik berintensitas tinggi. Dalam dogfight, MiG-29 dikenal memiliki kelincahan ekstrim. Rasio dorong terhadap beratnya memungkinkan manuver tajam dalam ruang sempit. Ini membuat lawan sulit mempertahankan posisi aman. Banyak jet modern justru bergantung pada sensor jarak jauh. Ketika jarak dipersempit, keunggulan itu bisa tereduksi. MiG-29 memanfaatkan celah tersebut secara brutal. Dan inilah ancaman yang ingin disimulasikan. Ancaman yang memaksa pilot berpikir cepat dan reaktif. MiG-29 tidak diciptakan untuk bertarung dengan gaya barat. Ia memiliki pendekatan yang berbeda dalam membaca medan udara. Sistem kendali dan respon mesinnya terasa lebih liar. Karakter ini sering dianggap kelemahan dalam operasi damai. Namun dalam latihan agresor, sifat liar justru menjadi kekuatan. Pilot yang menghadapinya tidak bisa mengandalkan pola lama. Setiap detik menjadi ujian refleks. Dan kesalahan kecil langsung dihukum. Dalam konteks agresor skuadron, MiG-29 berfungsi sebagai simbol ancaman non-standar. Ia mewakili pesawat yang tidak terikat doktrin barat.
Musuh potensial di dunia nyata seringkali menggunakan platform semacam ini. Mengabaikannya berarti menyiapkan pilot untuk perang yang salah. Indonesia memilih menghadapi kenyataan pahit ini, bahwa ancaman tidak selalu datang dari teknologi tercanggih, tapi dari kombinasi kecepatan, kejutan, dan keberanian. Analisis internal menunjukkan bahwa MiG-29 masih sangat efektif sebagai alat simulasi, terutama jika diposisikan sebagai lawan yang cerdas. Kecepatan mendaki dan akselerasinya masih kompetitif. Dalam latihan, ini menciptakan tekanan psikologis tinggi. Pilot tidak punya waktu untuk berpikir terlalu lama. Setiap keputusan harus instingtif, dan insting hanya lahir dari latihan keras. MiG-29 juga membawa nilai edukatif yang unik. Ia memaksa pilot memahami gaya bertarung yang berbeda. Bukan hanya cara menyerang, tetapi juga cara bertahan. Ini memperluas spektrum pengalaman tempur. Pilot tidak lagi terpaku pada satu jenis lawan. Semakin beragam musuh latihan, semakin kuat adaptasi. Inilah logika yang dipegang perencana Indonesia. Keputusan mempertimbangkan MiG-29 bukan tanpa kontroversi. Ada kekhawatiran soal usia dan keterbatasan teknologi. Namun fokus agresor bukan kesempurnaan, melainkan tantangan. Pesawat ini tidak perlu menjadi yang terbaik. Ia hanya perlu cukup berbahaya. Dan MiG-29 memenuhi syarat itu dengan sangat baik. Terutama jika dipadukan dengan taktik yang tepat. Keputusan menggunakan MiG-29 langsung diiringi satu kata kunci penting, yaitu modernisasi. Tanpa pembaruan, pesawat ini hanya akan menjadi simbol masa lalu. Indonesia memahami bahwa ancaman modern tidak bisa dilawan dengan sistem usang. Oleh karena itu, setiap komponen dievaluasi secara menyeluruh. Bukan untuk menjadikannya jet tercanggih di dunia, melainkan menjadikannya lawan latihan yang kredibel. Modernisasi diarahkan pada fungsi, bukan gengsi. Fokus utama pembaruan berada pada avionik dan sistem sensor. Kesadaran situasional menjadi aspek yang tidak bisa ditawar. Tanpa ini, peran agresor akan timpang. Sistem lama yang tidak relevan mulai disingkirkan, digantikan oleh perangkat yang mampu mensimulasikan ancaman masa kini. Dengan begitu, pilot yang menghadapinya tidak merasa sedang melawan masa lalu. Mereka merasa melawan musuh nyata. Dan rasa itulah yang dicari. Modernisasi juga menyentuh aspek komunikasi dan integrasi latihan. Pesawat agresor harus mampu masuk dalam skenario kompleks. Ia tidak boleh berdiri sendiri secara terisolasi. Setiap manuvernya harus tercatat dan bisa dianalisis. Data pertempuran menjadi bahan evaluasi utama. Dari sinilah pembelajaran nyata diambil. Tanpa data, latihan hanya menjadi cerita. Modernisasi memastikan setiap kesalahan tercermin jelas. Yang menarik, modernisasi ini tidak mengubah karakter asli MiG-29. Kelincahan dan agresivitasnya tetap dipertahankan. Justru karakter inilah yang menjadi nilai jual utama. Indonesia tidak ingin menghilangkan sifat liar pesawat ini. Karena sifat itulah yang menekan mental pilot. Jika semuanya terlalu halus dan terkontrol, latihan kehilangan makna. Agresor harus terasa mengganggu, dan MiG-29 yang dimodernisasi tetap mampu melakukan itu. Pendekatan ini menunjukkan cara berpikir yang sangat pragmatis. Tidak semua hal harus diganti baru untuk menjadi efektif. Yang penting adalah kesesuaian dengan tujuan. Dalam hal ini, tujuannya jelas yaitu menciptakan musuh latihan yang menantang. Modernisasi menjadi alat, bukan tujuan akhir. Setiap upgrade diuji dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah ini membuat latihan lebih realistis? Jika tidak, maka tidak diperlukan. Langkah ini juga menghindari jebakan perlombaan teknologi tanpa akhir. Banyak negara terjebak membeli sistem mahal tanpa manfaat latihan sepadan. Indonesia memilih jalur berbeda, mengoptimalkan apa yang ada untuk kebutuhan spesifik. Pendekatan ini seringkali luput dari sorotan. Namun justru disitulah kecerdasannya. Efisiensi menjadi bagian dari strategi pertahanan. Di balik proses modernisasi, ada perubahan cara pandang. Pesawat tidak lagi dinilai dari umur atau asalnya. Ia dinilai dari peran yang bisa dijalankan. MiG-29 yang dimodernisasi mendapatkan identitas baru. Bukan sebagai alat tempur utama, tetapi sebagai penguji kemampuan. Penguji yang kejam namun jujur. Dan kejujuran itulah fondasi kesiapan tempur sejati. Latihan udara sejatinya bukan tentang seberapa rapi formasi dibentuk.
Ia adalah tentang bagaimana pilot bereaksi saat rencana runtuh. Agresor skuadron diciptakan untuk merusak skenario yang terlalu sempurna. MiG-29 berperan sebagai sumber kekacauan yang disengaja. Setiap pertemuan udara dirancang untuk menekan psikologi. Pilot dipaksa membuat keputusan dalam waktu singkat. Tidak ada ruang untuk ragu atau menunggu perintah. Tekanan mental menjadi elemen utama dalam setiap latihan. MiG-29 yang agresif memaksa pilot keluar dari pola pikir aman. Manuver tiba-tiba dan perubahan arah mendadak menciptakan ketegangan konstan. Situasi ini meniru kondisi pertempuran sebenarnya. Detak jantung meningkat seiring jarak yang menyempit. Fokus menjadi satu-satunya penyelamat. Inilah kondisi di mana insting diuji. Dalam latihan biasa, pilot sering tahu apa yang akan terjadi. Pola lawan dapat ditebak dari briefing awal. Namun dalam skema agresor, kepastian itu dihilangkan. Lawan bergerak dengan logika yang berbeda. Kadang tidak efisien, kadang tampak nekat. Justru ketidaklogisan inilah yang berbahaya. Pilot belajar bahwa musuh tidak selalu rasional. Dan pelajaran ini sangat mahal nilainya. Setiap kesalahan kecil dicatat tanpa ampun. Agresor tidak memberi ruang untuk pembenaran. Jika posisi salah, konsekuensinya langsung terasa. Jika terlambat bereaksi, tekanan semakin meningkat. Evaluasi pasca latihan menjadi cermin yang jujur. Tidak ada peringkat, hanya pembelajaran. Semua pilot berdiri setara di hadapan data. Inilah cara kemampuan sebenarnya terlihat. MiG-29 memaksa pilot mengandalkan keterampilan dasar. Manuver manual kembali menjadi kunci. Ketergantungan pada sistem otomatis diuji secara brutal. Dalam kondisi tertentu, pilot harus mempercayai nalurinya sendiri. Latihan ini mengasah kepekaan yang sering terlupakan. Kepekaan terhadap jarak, sudut, dan momentum. Semua terasa nyata di bawah tekanan agresor. Tekanan berulang menciptakan adaptasi alami. Pilot yang awalnya kaku mulai lebih fleksibel. Reaksi menjadi lebih cepat dan terukur. Kesalahan yang sama jarang terulang. Ini bukan karena teori tambahan, melainkan karena pengalaman yang tertanam dalam ingatan. Agresor menciptakan memori tempur yang sulit dilupakan. Dan memori inilah yang menyelamatkan nyawa di medan perang. Latihan seperti ini tidak selalu nyaman secara mental. Ada kelelahan emosional setelah sorti berat. Namun justru disitulah nilai sesungguhnya. Pilot belajar mengelola stres dalam situasi ekstrim. Mereka belajar tetap berpikir jernih saat ditekan. Kemampuan ini tidak bisa dibeli dengan teknologi mahal. Ia hanya lahir dari latihan yang keras dan jujur. Dan MiG-29 menjadi alat yang tepat untuk itu. Setiap keputusan militer selalu membawa pesan, meski tidak pernah diumumkan secara terbuka. Pembentukan agresor skuadron dengan MiG-29 juga demikian. Indonesia tidak sedang mencari perhatian dunia. Namun langkah ini sulit diabaikan oleh pengamat kawasan. Ada makna di balik pilihan non-barat tersebut. Makna tentang cara membaca ancaman secara mandiri. Dan tentang keberanian keluar dari pola umum. Di kawasan yang syarat dinamika geopolitik, simbol sering berbicara lebih keras dari pernyataan resmi. MiG-29 yang dimodernisasi mengirim sinyal kesiapan menghadapi spektrum ancaman luas. Bukan hanya satu jenis musuh. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak terpaku pada satu doktrin. Ia membuka kemungkinan menghadapi lawan dengan pendekatan berbeda. Fleksibilitas ini jarang ditunjukkan secara eksplisit, namun sangat terasa dalam perencanaan latihan. Bagi negara tetangga, langkah ini memicu pembacaan ulang terhadap postur pertahanan Indonesia. Agresor skuadron menandakan latihan yang semakin realistis. Realisme ini berarti kesiapan yang lebih dalam. Indonesia tidak sedang menambah jumlah pesawat tempur garis depan. Ia sedang memperkuat kualitas manusianya. Dalam jangka panjang, ini lebih menentukan daripada sekadar inventaris. Dan pesan ini dipahami oleh mereka yang memperhatikan detail. Pilihan MiG-29 juga menegaskan kemandirian dalam berpikir strategis. Indonesia tidak serta-merta mengikuti arus aliansi atau tekanan pasar. Setiap keputusan disesuaikan dengan kebutuhan nasional. Ini mencerminkan kepercayaan diri dalam merancang pertahanan sendiri. Kepercayaan diri ini tidak dibangun dalam semalam. Ia lahir dari pemahaman mendalam terhadap lingkungan strategis. Dan dari keberanian mengambil risiko terukur. Pesan lain yang lebih halus adalah soal kesiapan menghadapi kejutan.
Agresor skuadron melatih skenario yang tidak nyaman. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin terkejut di hari pertama konflik. Banyak perang dimenangkan atau kalah di jam-jam awal. Kesiapan mental dan taktis menjadi penentu. Dengan latihan keras, peluang bertahan meningkat. Dan inilah tujuan tersembunyi dari langkah ini. Langkah ini juga menepis anggapan bahwa modernisasi selalu berarti membeli baru. Indonesia menunjukkan alternatif yang lebih cerdas. Menghidupkan kembali platform lama dengan peran baru. Ini bukan langkah mundur, melainkan adaptasi. Adaptasi terhadap realitas anggaran dan ancaman. Pesan ini relevan bagi banyak negara berkembang, bahwa kreativitas strategis bisa menutup keterbatasan. Dalam tataran internal, pesan ini memperkuat budaya profesionalisme. Setiap personel tahu bahwa latihan bukan formalitas. Agresor skuadron menjadi pengingat bahwa standar akan terus dinaikkan. Tidak ada zona nyaman yang dibiarkan bertahan. Budaya ini menciptakan kewaspadaan kolektif. Semua sadar bahwa tantangan selalu menunggu, dan kesiapan harus dipelihara setiap hari. Agresor skuadron dibangun untuk menghadirkan musuh yang nyata, bukan imajiner. Banyak latihan gagal karena lawan hanya ada di atas kertas. Gerakannya terlalu rapi dan mudah ditebak. Dalam kondisi seperti itu, pilot tidak benar-benar belajar bertahan. Mereka hanya mengulang prosedur yang sudah dikenal. Indonesia ingin memutus pola berbahaya ini. Musuh latihan harus terasa hidup dan berbahaya. MiG-29 dalam peran agresor diperlakukan sebagai lawan sungguhan. Ia tidak dibatasi oleh skenario yang terlalu kaku. Pilot agresor diberi kebebasan mengambil keputusan tak terduga. Kadang menyerang dengan cara tidak efisien. Kadang memancing kesalahan dengan manuver nekat. Ketidakpastian ini membuat latihan terasa menekan. Dan tekanan itulah yang mendekati realitas konflik. Dalam simulasi seperti ini, tidak ada jaminan aman. Setiap sorti bisa berkembang ke arah yang tidak direncanakan. Pilot harus terus membaca situasi udara. Mereka tidak bisa mengandalkan briefing awal semata. Setiap detik membawa kemungkinan perubahan. Konsentrasi penuh menjadi syarat mutlak. Inilah latihan yang memaksa kesadaran situasional maksimal. Musuh yang disimulasikan juga mematahkan rasa percaya diri palsu. Pilot tidak selalu keluar sebagai pemenang latihan. Kekalahan menjadi bagian dari proses belajar. Setiap kekalahan dianalisis tanpa menyalahkan individu. Fokusnya pada keputusan dan respon. Dari sinilah perbaikan nyata terjadi. Mental tempur tumbuh melalui pengalaman pahit. Agresor skuadron juga mengajarkan pentingnya adaptasi cepat. Taktik yang berhasil hari ini belum tentu efektif besok. Musuh bisa berubah gaya bertarung sewaktu-waktu. Pilot dilatih untuk tidak terpaku pada satu solusi. Fleksibilitas menjadi kunci bertahan. Latihan semacam ini membentuk pola pikir dinamis. Pola pikir yang sangat dibutuhkan di medan perang. Dalam latihan konvensional, batas seringkali terlalu jelas. Namun agresor sengaja mengaburkan batas tersebut. Pilot dipaksa mengambil inisiatif sendiri. Keputusan tidak selalu hitam dan putih. Ada risiko di setiap pilihan. Menghindari risiko berlebihan juga bisa berakibat fatal. Inilah dilema yang sengaja diciptakan. Dilema yang mendewasakan pengambilan keputusan. Efek jangka panjang dari pendekatan ini mulai terasa. Pilot menjadi lebih waspada bahkan di luar latihan agresor. Setiap penerbangan dipandang sebagai potensi ancaman. Kebiasaan ini meningkatkan disiplin dan kesiapan. Tidak ada lagi penerbangan yang dianggap rutin. Semua diperlakukan dengan keseriusan penuh. Budaya inilah yang ingin dibangun secara permanen. Di balik keputusan strategis selalu ada perhitungan sumber daya. Indonesia menyadari bahwa kekuatan udara tidak hanya dibangun dari anggaran besar. Pengelolaan yang cerdas justru menjadi kunci keberlanjutan. Agresor skuadron dirancang dengan prinsip efisiensi sejak awal. Setiap rupiah harus memberi dampak latihan nyata. Tidak ada ruang untuk pengeluaran simbolis tanpa fungsi. Pendekatan ini membedakan strategi dari sekadar belanja pertahanan. Modernisasi MiG-29 dipilih karena memberi nilai maksimum pada peran tertentu. Pesawat ini tidak dipaksa menjadi platform multirole utama. Ia difokuskan sebagai alat simulasi ancaman. Dengan fokus ini, biaya dapat dikendalikan. Sumber daya diarahkan pada peningkatan kualitas latihan. Efisiensi ini memungkinkan latihan lebih sering dan intensif. Frekuensi inilah yang mempercepat peningkatan kemampuan. Pendekatan efisiensi juga terlihat dalam pemanfaatan infrastruktur yang ada.
Hanggar, sistem pendukung, dan personel disesuaikan secara bertahap. Tidak ada perubahan drastis yang mengganggu operasional. Adaptasi dilakukan secara terukur dan realistis. Setiap tahapan dievaluasi sebelum melangkah lebih jauh. Ini mengurangi risiko kegagalan besar, sekaligus menjaga stabilitas organisasi. Efisiensi bukan berarti kompromi terhadap kualitas. Justru kualitas menjadi fokus utama. Dana yang dihemat dialihkan ke pelatihan pilot dan teknisi. Simulasi tambahan, jam terbang, dan evaluasi mendalam diperkuat. Personel menjadi pusat investasi strategis. Karena pesawat secanggih apapun tidak berguna tanpa manusia terlatih. Prinsip ini menjadi landasan keputusan besar. Dalam jangka panjang, pendekatan ini menciptakan fleksibilitas anggaran. Indonesia tidak terikat pada satu model pengembangan. Jika kebutuhan berubah, strategi bisa disesuaikan. Agresor Squadron menjadi contoh adaptasi ini. Platform lama diberi peran baru sesuai kebutuhan. Ini membuka ruang inovasi tanpa tekanan finansial berlebihan. Dan inovasi inilah yang menjaga kesiapan. Efisiensi juga berdampak pada keberlanjutan operasional. Pesawat yang difokuskan pada peran tertentu memiliki pola penggunaan jelas. Risiko kehausan berlebihan dapat dikendalikan. Jadwal perawatan lebih terprediksi. Ini meningkatkan ketersediaan armada untuk latihan. Konsistensi latihan menjadi faktor penting dalam kesiapan tempur. Dan konsistensi lahir dari pengelolaan yang baik. Pendekatan cerdas ini jarang menjadi sorotan publik. Tidak ada parade besar atau pengumuman bombastis. Namun di balik layar, dampaknya sangat terasa. Latihan menjadi lebih tajam dan relevan. Personel merasa setiap jam terbang bernilai. Kepercayaan terhadap sistem meningkat. Semua bergerak menuju tujuan yang sama. Perang udara masa depan tidak akan berjalan lurus seperti rencana. Teknologi berkembang cepat, namun ketidakpastian justru semakin besar. Indonesia membaca perubahan ini dengan sikap waspada. Agresor Squadron dirancang untuk menghadapi situasi yang belum memiliki pola jelas. Latihan tidak lagi berfokus pada satu jenis ancaman, melainkan pada kemampuan beradaptasi. Inilah inti kesiapan masa depan. MiG-29 dalam peran agresor menjadi alat untuk menciptakan kejutan. Kejutan yang tidak bisa diprediksi oleh algoritma sederhana. Pilot dipaksa bereaksi terhadap situasi baru setiap saat. Tidak ada dua latihan yang benar-benar sama. Variasi ini membentuk kelincahan berpikir. Kelincahan yang tidak bisa digantikan oleh simulasi statis. Pengalaman langsung menjadi guru utama. Di masa depan, pertempuran udara akan melibatkan banyak lapisan. Pesawat berawak, sistem tanpa awak, dan perang elektronik akan saling bertaut. Agresor Squadron melatih pilot menghadapi kompleksitas ini. MiG-29 disimulasikan sebagai elemen yang mengganggu skema ideal. Gangguan ini memaksa penyesuaian cepat. Pilot belajar mengelola prioritas di tengah tekanan. Kemampuan ini krusial saat sistem terganggu. Latihan agresor juga melatih kemampuan membaca niat lawan. Tidak semua ancaman terlihat jelas di radar. Kadang ancaman datang dari manuver yang tampak sepele. Pilot diajarkan untuk mencurigai setiap pergerakan. Kesadaran situasional diperluas hingga detail kecil. Dari sinilah keputusan cepat diambil. Keputusan yang bisa menentukan hidup dan mati. Pendekatan ini menyiapkan mental menghadapi ketidakpastian ekstrim. Pilot belajar bahwa tidak semua masalah punya solusi ideal. Kadang pilihan terbaik adalah yang paling aman, bukan yang paling elegan. Agresor Squadron menciptakan dilema semacam ini secara sengaja. Tujuannya melatih penilaian di bawah tekanan. Penilaian yang tidak bisa diajarkan lewat teori. MiG-29 yang agresif juga melatih ketahanan menghadapi kejutan psikologis. Tekanan datang tidak hanya dari manuver fisik, tetapi juga dari ketidakpastian hasil. Pilot belajar menerima bahwa kontrol tidak selalu penuh. Dari penerimaan ini lahir ketenangan. Ketenangan di tengah kekacauan adalah keunggulan besar. Dan keunggulan ini sangat berharga di medan perang. Masa depan juga menuntut kerjasama lintas platform yang lebih erat. Agresor Squadron mendorong koordinasi yang lebih tajam. Pilot belajar berkomunikasi dengan jelas dalam situasi kacau. Setiap informasi menjadi penting. Kesalahan komunikasi bisa berakibat fatal. Latihan keras memperkuat disiplin ini. Semua diarahkan pada kesiapan kolektif. Keputusan membangun Agresor Squadron dengan MiG-29 menutup satu rangkaian pemikiran strategis yang panjang.
Ini bukan keputusan instan atau emosional. Indonesia memilih jalur yang jarang diambil negara lain. Jalur yang menempatkan realisme latihan di atas citra teknologi. Pilihan ini lahir dari evaluasi ancaman yang jujur, bukan dari keinginan untuk terlihat sejalan dengan tren global. Dan disinilah letak keberaniannya. MiG-29 yang dimodernisasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan jet tempur utama. Ia memiliki peran yang sangat spesifik dan terukur. Sebagai agresor, pesawat ini berfungsi menguji batas kemampuan pilot. Ia menjadi alat untuk menciptakan tekanan yang tidak nyaman. Tekanan yang memaksa refleks dan intuisi bekerja. Dalam konteks ini, usia pesawat menjadi tidak relevan. Yang penting adalah efek latihannya. Agresor skuadron mengubah cara latihan dipandang secara keseluruhan. Latihan tidak lagi menjadi rutinitas yang bisa ditebak. Setiap sorti membawa kemungkinan kegagalan dan kejutan. Pilot belajar bahwa kesalahan adalah bagian dari proses. Namun kesalahan yang tidak diulang adalah kemenangan sesungguhnya. Budaya belajar ini perlahan mengakar. Dan budaya inilah yang memperkuat kesiapan tempur. Langkah ini juga menegaskan kemandirian berpikir strategis Indonesia. Indonesia tidak menolak teknologi Barat, tetapi tidak bergantung sepenuhnya padanya. Setiap keputusan disesuaikan dengan kebutuhan nasional. Ini menunjukkan kedewasaan dalam perencanaan pertahanan. Kekuatan tidak lagi diukur dari keseragaman, melainkan dari kemampuan beradaptasi. Adaptasi inilah kunci bertahan di dunia yang berubah cepat. Dalam jangka panjang, manfaat agresor skuadron melampaui latihan udara. Ia membentuk mentalitas waspada di seluruh organisasi. Setiap personel memahami bahwa standar akan terus diuji. Tidak ada ruang untuk puas diri. Kesiapan menjadi proses berkelanjutan, bukan tujuan akhir. MiG-29 hanyalah salah satu alat dalam proses itu. Namun dampaknya terasa di banyak lini. Pilihan non-barat ini juga menyampaikan pesan halus ke lingkungan strategis. Indonesia sedang memperdalam kualitas, bukan sekadar menambah kuantitas. Fokus pada manusia dan pola pikir menjadi prioritas. Ini adalah pendekatan yang sering luput dari sorotan publik. Namun justru paling menentukan dalam situasi krisis. Karena di saat krisis, yang diuji bukan katalog alutsista, melainkan keputusan manusia dalam hitungan detik. Agresor skuadron membuktikan bahwa latihan terbaik adalah latihan yang jujur. Jujur terhadap kelemahan sendiri. Jujur terhadap ancaman yang mungkin dihadapi. MiG-29 berperan sebagai cermin yang tidak ramah. Cermin yang memantulkan realitas tanpa polesan. Dari pantulan itulah perbaikan dilakukan. Dan dari perbaikan itulah kekuatan tumbuh. Pada akhirnya, cerita ini bukan tentang MiG-29 semata. Ini adalah cerita tentang keberanian berpikir berbeda. Tentang memilih jalan yang tidak populer demi kesiapan sejati. Indonesia menunjukkan bahwa pertahanan bukan soal asal teknologi, melainkan soal bagaimana teknologi digunakan untuk melatih manusia. Di langit latihan, agresor skuadron menjadi pengingat keras bahwa perang tidak memberi kesempatan kedua, dan kesiapan terbaik lahir dari keberanian menghadapi ketidaknyamanan sejak awal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.